jalannya lah biarlah jalan nggih. Kita mulailah biarlah nggih. Kita mulai sebelum kita membaca kitab Sabilal Muhtadin. Sama-sama kita yang berhadir, kita membaca istighfar dan kita membaca syahadat. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar dan dengan berkah syahadat dan dengan berkah kitab yang kita baca, mudah-mudahan kita diampuni Allah dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang terkemudian, dan juga mudah-mudahan kita seberataan selalu diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah, dan juga mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita seberataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kenikmatan dunia, kenikmatan akhirah, dan juga mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di dalam menuntut ilmu, mudahan nanti pun juga kita berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Maju sini lagi, maju. Nggih. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi wa masyayikhina wa muallimina wa ustadzina wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus li muallif asy-syekh al-imam Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu an. Ini kitab yang bernama Sabilal Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin, yaitu kitab yang artinya jalan bagi orang yang hendak
mendapatkan petunjuk. Littafaqquhi, bagi orang yang hendak mencari pemahaman yang luas, fi, pada amriddin, pada perkara-perkara agama. Nah itulah dia. Jadi alhamdulillah ini malam kita berkumpul di dalam majelis ta'lim hanya saja karena kasih sayang Allah Ta'ala, dan itu seberataan sudah terdahulu janjinya di dalam yaumil azal, di dalam alamul azal. Alhamdulillah, dan wajib kita bersyukur ya Allah ini malam kita kawatuh, kita bisa tuh duduk di majelis ilmu. Sudah dikata oleh Nabi di dalam hadis, amun ikam lewat lewat ikam di taman surga, singgahi je Nabi. Nah apa taman surga itu? Yaitu majelis ta'lim, yaitu majelis ilmu. Nah ini malam kita mengesah ilmu. Nah ilmu yang kita kesah ini ilmu tentang perkara-perkara agama, bukan ilmu berhilang katalah, atau ilmu dunia atau ilmu yang lain-lain kada. Jadi kita malam ini mengesah tentang masalah agama yang dikarang, yang ditulis kitab ini oleh Syekh Al-Alim, oleh Syekh Al-Imam. Siapa tadi Al-Imam? Al-Imam apa tadi artinya biar? Al-Imam itu orang yang berisi murid, orang yang mempunyai murid, semua muridnya itu alim. Nah itu imam. Nah yang mengarang ini kitab berpangkat Al-Imam. Nah itu syukurnya lah kita lah. Kita lah zaman sekarang nih tuh, si guru ini belum tentu lagi alim. Si guru aja tuh yang sudah masyhur, yang sudah terkenal tuh belum tentu lagi alim. Pengertian orang yang alim itu orang yang sudah menguasai ilmu. Nah sedangkan zaman sekarang ini ngalih kita susah mencari orang yang benar menguasai ilmu agama tuh. Terkadang ilmu itu hanya di suara, hanya di kata-kata, tapi di amalnya kadang-kadang kayak itu. Kalau dahulu, orang yang dahulu bukan hanya berkata-katanya, tetapi diamalkan. Nah itu bedanya ya kalau lah. Nah ada nang ini, ada ini di kisah Datuk Kalampayan Al-Imam. Nah itulah ya, patut dipahami itu Al-Imam, megah luar biasa Datuk Kalampayan nih. Syukur benar alhamdulillah. Nah, terus Al-Allamah. Al-Allamah diartikan orang yang lebih 30 lebih 30 pelajaran agama menguasai. Di antara yang sidin kuasai nahu, sorof, balagah, mantik, bayan, arut, nah macam-macam tuh lagi tak. Ilmu-ilmu alat tuh kan luar biasa sidin ya Allah. Nah, al-himam kalau situlah. Pangkat Datuk Kalampayan. Al-himam orang yang mustajabatud doa. Orang yang apabila mengangkat tangan belum lagi selesai doanya tuh sudah diijabah lawan Tuhan, sudah dikabulkan lawan Allah Ta'ala. Nah, itu pangkat Datuk Kalampayan tuh. Mun kita lah 30 kali beribu-ribu kali berdoa kada mau kabul kan, kenapa ya? Kebanyakan dosa. Itu mun kita. Nah mun Datuk pangkat ada lah al-himam, beliau pangkatnya itu bedanya lah dia. Al-fahamah labianlah al-fahamah kalau situlah. Nah al-fahamah itu orang nang bisa memberi paham kepada orang nang kada sing pahaman. Nah itu. Makanya di dalam kitab Sabilal Muhtadin ini semua isinya isi hati Datuk Kalampayan. Makanya bagus banget tuh mau dibaca kan. Ya siapa tahu masuk ke dalam hati kita nang kotor nih ya, kalau apabila masuk mudahan berasih. Karena kalimat-kalimatnya keluar daripada orang nang berasih, orang nang berpangkat al-imam, orang nang berpangkat al-allamah, orang nang berpangkat al-himam, orang nang berpangkat al-fahamah. Nah, mudah-mudahan kayak itu ya kalau. Jadi syukur benar kayak itu biar kita belajaran kitab Sabilal Muhtadin ini syukur benar. Sambung lah biar lagi nah. Asyikh kan dah wajib pengertiannya insyaallah orang tua itu lah. Asyikh itu orang tua.
Orang tua nang di atas 40. Nah itulah kalau nyapian 40 di atas bisa dikiau syekh karena syekh siapa kan Syekh Udin umpamanya, Syekh Utuh umpamanya lah. Syekh juara karena digaul lah. Nah jadi Datuk Kalampayan tuh umur sidin sampai tuha. Ngaran sidin Muhammad Arsyad ibn Abdullahil Banjari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan mengasih sayangi Allah ta'ala akan dia Datuk. Wa askanahu, dan mudah-mudahan memberi tempat, memberi kenyamanan, kenikmatan fasiha daral aman, di negeri yang sudah aman, yaitu negeri akhirat. Wahadana, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kita seberataan bibarakatih, dengan berkatnya Datuk Kalampayan. Amin. Mudah-mudahan dapat kita lah, dapat hidayah kita. Sabilar rasad, sebagai jalan yang menjadi petunjuk, wal iman, dan mudah-mudahan diberinya iman yang kuat. Amin. Qabul insyaallah. Maka di tepi ini, di samping kitab ini Jasidin, yaitu satu kitab yang bernama Siratul Mustaqim, bicara ilmu fikih pada ibadah karangan Maulana Al-Alimul Allam Syekh Nuruddin Muhammad Jailani ibn Ali Hasnaji bin Muhammad Humaid Ar-Raniri, daripada ulama Aceh rahimahullahu ta'ala. Dan pula mudah-mudahan Allah ta'ala mengkasih sayangi sidin. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi yang kita pelajari ini kitab Sabilal Muhtadin. Nah, yang di samping kitab Sabilal Muhtadin itu kitab juga. Nah yang mengarangnya itu orang Aceh. Nah siapa tadi namanya? Syekh Nuruddin. Nah itu. Nah kitab yang di samping kitab Siratul Mustaqim ini lebih dahulu daripada ini kitab. Ada yang mengatakan lebih 200 tahun kitabnya itu. Dan kitab Siratul Mustaqim itu menurut Datuk Kalampayan nih, menurut Datuk Kalampayan adalah menurut sidin sebaik-baik kitab pada zaman itu. Nah, ini yang mengkomentari ini Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan tuh alim luar biasa. Jadi kita nang kata alim apa patutnya? Percaya kah kada kah? Percaya ya kalau lah. Itu menurut sidin itu kitab nang menurut pendapat aku Sidin paling bagus kitab sudah dipelajari itu. Tapi karena ada dikisahkan di sini insyaallah ya insyaallah. Insyaallah. Nah kita buka langsung lah pembukaan. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah Ta'ala, dengan nama Allah yang maha tinggi. Segala-galanya tinggi itulah sifatnya, af'alnya, kepemurahannya, jamalnya, keelokannya tuh, jalalnya, sifat keperkasaannya tinggi. Nah siapa itu? Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala itu sambungannya telah jaga biar, yang amat ma'anugrahi, yang sangat memberi. Ma'anugrahi itu memberi lah ya, memberi nikmat yang besar-besar, lagi yang amat, yang sangat, bahasa kitanya kayak itu. Ma'anugrahi akan nikmat yang sanni lah bian. Nya boleh dibaca sanni, boleh dibaca sinni. Ada juga guru yang membaca sunai, ada juga. Apa itu sini? Sini itu artinya nikmat yang kecil-kecil. Nah itu. Nah nikmat yang sanni juga itu kalimat Datuk Kalampayan tuh itu. Jalsidin lah, dengan nama Allah yang ma'anugerahi nikmat nang besar-besar, lagi yang ma'anugerahi nikmat nang kecil-kecil ya sidin ya Allah. Nah nikmat nang besar itu apa? Nikmat nang besar nang sudah Tuhan beri kaki. Tuhan beri lawan kita nih nikmat 3. Nang pertama nikmatnya nang sudah Tuhan beri ke kita yaitu iman. Itu nikmat besar tuh. Apa iman? Iman tuh percaya. Iman itu kekuatan berpegang dengan Allah Ta'ala. Itu iman tuh. Nah, berpegang dengan Rasul, berpegang dengan apa yang datang daripada Rasul. Nah itu iman tuh. Nah apa tadi? Nikmat apa itu tadi? Nikmat nang ganal. Paham lah pian ganal.
besar. Itu nikmat nang kenal tuh. Jadi kada ada bandingan lah, selain daripada itu kada ada bandingannya, kada ada. Nah, jadi 3 buting. Nikmat nang besar, 1 iman, yang kedua Islam, yang kedua nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad. Nah, ingatakan tuh 3 buting nikmat nang besar itu kada ada nang mengalahkan daripada itu nikmatnya. Contoh, pian jadi orang nang beriman, pian jadi orang nang Islam, tetapi pian jadi umatnya Nabi Musa. Kan kada kenal juga. Ada gampang-gampang jadi umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itulah kalau inya berbuat maksiat langsung dihukum, langsung dicoret Tuhan dahinya itu, batulis dahinya tuh ahli dosa aja kan. Untung kita umat Nabi Muhammad ini kada bacoret. Jaka bacoret sako kan kayak orang apakah kira-kira lah. Syukurnya alhamdulillah dijadikan umat Rasulullah. Bagusnya. Nah, itu nikmat. Nah, sekarang zaman wahini itu jarang diingatkan itu, jarang, kebanyakan yang diingatkan tuh sehat lah. Bujur pang sehat tuh nikmat, cuman bukan nikmat yang besar. Banyak duit, bujur nikmat, tapi kada ganal. Kenapa jadi kayak itu? Ini ada tuh menjelaskan sudah. Ya kalau bian. Jadi untung orang nih, nah untung benar paham sudah nikmat nang besar tuh 3. Nah itu nang dikuat-kuatakan, itu nang diutamakan. Jangan sampai nang lain nang diutamakan. Kalau nang lain diutamakan, nah berarti kada fasihan orang nih. Berarti kada kada menurut. Nah kalau kada menurut berarti lain jalan sudah. Kalau lain jalan kada mungkin bersama-sama nantinya kena. Nah itu ya kalah. Jangan ya kalah. Tapi insya Allah mudahan kita nang berhadir nih mau umpati jalan sidin. Lah mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan ya kalah biar. Nah, jadi nikmat yang sani-sani jua titik. Itu ada titiknya lah. Ada titiknya lah. Titik ya. Titik. Nah, ini. Sambung lah. Aku memulai menghimpun kitab ini. Nah itu orang bahari itu, orang bahari memuji Tuhan hulu nah hanya begawi. Mun kita kada begawi pada hulu lah. Ya kalau turun kita hendak mencari duit nih, jarang berbismillah, jarang bertawakal lawan Tuhan hulu. Ada orang bahari nah Bismillahirrahmanirrahim. Ulun bertawakal lawan pian Tuhan. Mudah-mudahan ulun ini negara ini bagus-bagus saja kan kayak itu orang dahulu tuh. Orang sekarang jarang kayak itu lih. Nah, itu. Ini pelajaran juga nih kesan kita. Kita hendak apa-apa kah? Beingat dahulu. Beingat dahulu. Apalagi gawian baik kayak sembahyang, kayak kita berzikir, kayak kita bertasbih, beingat bujur-bujur dahulu lah. Beingat bujur-bujur dahulu. Nah, ulun sambung lah itu dalam kurung lah. Ulun sambung. Alhamdulillahilladzi waffaqa a'immatan fi kulli asrin litahriril ahkami wa waffaqahu fi dinihit tahiri man aradahu minal anam. Nah itu wasalaka ma sya'a min ibadihi fis-siratil mustaqim fala yuhidu, boleh yahidu, boleh yuhidu, tapi kalau ulun yuhidu aja gini, fala yuhidu bifadlihil azim an dinihil qawim. Sambungannya setelah bismillah apa ya? Segala puji, segala puji tertentu bagi Allahu Ta'ala, Tuhan yang mengaruniai taufik akan segala mereka yang buati jadi situ kan ada jadinya kalau buati mereka yang jadi ikutan pada tiap-tiap masa. Nah, itu koma beginilah koma. Nah jadi ujar Datul Kalam Bayan, aku Jasadin memuji Allah Ta'ala.
Aku puji Allah Ta'ala. Kenapa aku puji? Karena segala puji hanya Allah Ta'ala ampunnya, miliknya Allah Ta'ala. Jadi puji-pujian apa aja puji-pujiannya tuh, seandai contoh pian memuji kawan pian, atau pian memuji Tuhan pian, atau Tuhan pian memuji pian, atau Tuhan memuji Tuhan, semua pujian milik Allah Ta'ala lah. Nah sekarang sebagai contoh, mun kita dipuji lawan orang, pintar-pintar kita membulikan pujian itu. Jangan merasa kita nang dipuji, jangan merasa kita nang bisa bulik akan pujian, kembalikan pujian itu ya, kalau karena pujian lillah, kada ampun kita, lillah itu milik Allah Ta'ala, kada lil makhluk, kada. Jelas saja kalau lah pian. Sampai-sampai dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang bisa mengembalikan pujian itu di waktu itu ditinggikan pangkatnya, lan Allah Ta'ala, dimuliakan lan Allah Ta'ala. Karena orang tuh merasa, karena orang tuh tahu dirinya itu kada patut gesan dipuji, karena inya makhluk. Ya kalau lah makhluk nih kada ada kekuatan makhluk nih, kada ada kekuatan makhluk nih, kada ada kekuatan, kada ada kebisaan, kada ada apapun, kada ada ngaran makhluk ya kalau. Nah itu, jadi ibaratnya seandainya kita dipuji orang, kembalikan pujian. Seandainya kita dihina orang, dihina, jangan sarik kita, jangan marah kita, karena bujur memang kita dihina. Jelas saja sudah kalau lah, jelas. Kamu bungol aja jaga bahasa Banjar, kamu nggak ada pintar aja. Apa bahasa kita sini, kamu bodoh umpamanya kayak itu, kada apa-apa. Memang kita kayak itu ya kalau. Nyenang alim tuh Allah Ta'ala lain kita. Ada kalau di Quran, wallahu alimun bima ta'malun. Ya kalau lah maulah kita nang alim, pintar mana bang, aku alim, ayo jangan aku alim lah, jangan aku alim. Nah itu telah ya. Jadi puji-pujian miliknya Allah Ta'ala. Jelas itulah sudah ya, yang mengaruniai taufik itu ilham ya, kalau taufik itu ilham jalan supaya orang itu selamat. Jadi nang dibari itu apa, orang nang menjadi ikutan ya, ulama tuh selalu diberi taufik, tapi ulama nang paham, ulama nang mengerti ya, kalau ulama nang tahu diri gitu nabian, bukan ulama nang menganggap dirinya tuh hebat, atau dirinya tuh bagus, atau dirinya tuh luar biasa umpama. Kada kayak itu ulama nang bujur ulama yang selalu merasa hati itu nah kada ada bisi apa-apa itu, rasalah bukan mulut lah biar rasa tuh nang di dalam. Jadi kita merasakan diri kita ini nah kayak apa gerang, apakah kita ini masih mengandalkan diri kita atau Tuhan kita nang kita andalkan. Ya awas, jangan sampai kita mengandalkan kehebatan kebisaan kita. Kalau kita masih mengandalkan itu Tuhan murkai kita, hati-hati. Sampai dalam hadis kursi itu apa aja al-kibriya'u ridai wal azamatu izari paman naza'ani wahidatan minhuma alqaituhu finnar. Kibri, sombong itu pakaianku, sombong itu ridhaku ya Allah Ta'ala, selendangku sombong itu, wal azamah, dan sifat kemegahan itu tapihku ya Allah Ta'ala. Model dikias, model dicontohkan Allah Ta'ala. Siapa orang yang mengambil itu satu, diambilnya itu fa'alqaituhu, maka aku lempar ke dalam neraka ya Allah Ta'ala. Jadi jahawas, hati-hati lah, hati-hati benar, jangan dipakai sombong tuh. Sombong tuh rasa hebat lah bian, rasa bisa, kadang mau ditagur, mun salah nih salah, padahal mun salah mun ditagur tuh terima kasih padahal, tapi kada masih aja melawan. Nah itu sombong tuh, sifat sombong nang patut dihilangkan, kada boleh, kada mau pian tuha kah, mau pian bepangkat kah, amun salah tetap salah, kada boleh melawan lah, kada boleh, itu aturan sudah, itu aturan dari Allah Ta'ala. Nah itu telah ya. Ini kita sampai jam berapa nih? Masih mukaddimahnya aja nah. Itu ya kalau pian. Nah jadi saulun sambung lah.
ulun sambung. Nah, pada tiap-tiap masa itu jadi koma di situ. Jadi semua panutan yang jadi ikutan tuh Allah Ta'ala beri topik setiap masa, setiap zaman sudah beri topik. Makanya kadang-kadang kita kayak ulama dahulu di zamannya guru sekumpul, nah guru sekumpul kalau yang dahulunya meninggal guru sekumpul, guru Juhdi pulang. Nah itu ulama-ulama yang Tuhan beri selalu topiknya. Nah itu kenapa jadi gitu? Tadi pang jawabannya, inya merasa dirinya tuh memang hina. Nah itu salah satunya tanya itu. Nah, bagi sambungannya, bagi menguraikan, itulah ya, bagi menguraikan, bagi segala hukumlah, segala hukum itu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, itu hukum. Jadi hukum artinya ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bukan kita yang menetapkan. Contoh, ikam orang nang beriman kalau ikam orang nang Islam kalau nah ikam beriman ikam nang Islam wajib menuntut ilmu. Nah yang memadahkan wajib, yang menetapkan wajib lain kita Allah Ta'ala. Nah kalau seandainya kita mau empati berarti kita patuh lawan hukum, jelas sajalah. Nah itulah dia. Dan yang ma'anugerahi, siapa yang dianugerahinya? A'immah tadi yang jadi ikutan tadi, yang ma'anugerahi pada agama yang suci. Agama ini suci pun masa kada hakon beparak berdekat dengan nang suci. Suci agama ini. Nah, suci akan barang siapa yang dikehendakinya. Mudahan kita jadi orang maka itu ya kalau mudahan kita salah satunya tuh yang dikehendaki Allah Ta'ala. Yang dikehendakinya akan dia daripada segala makhluk lah, segala makhluk. Dan yang menjalankan siapa yang menjalankan? Ulama tadi. Akan barang siapa yang dikehendakinya akan dia daripada segala hambanya pada jalan yang betul, pada jalan yang betul. Nah maka tiadalah berpaling. Jadi kalau memang itu ulama bujur-bujur ulama, inya kada akan berpaling dengan agama, jelas itulah. Jadi mun benar-benar inya ulama nang bujur, mesti hati nang kaya itu terus, gawian nang kaya itu terus, kada mungkin salah gawian kan. Jelas saja lah pian. Kita lihat diri kita nih nah. Dan kita sudah belajar ilmu agama nih, tak amalkan kada ke ilmu agama. Amun tak amalkan syukur kita alhamdulillah mudahan jadi ulama. Tetapi kalau seandainya kada tak amalkan, nah iya kacau ini nih kira-kira katalah. Jadi kitanya aja lagi kita cerminkan diri kita kepada kita seorang, jangan kepada orang. Jadi keharatan kepada orang ya kalah. Kita aja masih banyak dosa lawan Tuhan, jadi jangan mencerminkan ke orang, jangan ke kita langsung, ke kita. Sampai ada dalam kitab Tulabian dikisahkan, semakin orang tuh merasa hina di hadapan Allah Ta'ala, orang tuh semakin hina, merasa dirinya tuh hina di hadapan Allah Ta'ala, orang tuh semakin tinggi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi seandainya sebaliknya mun orang itu tuh merasa dirinya tuh hebat di hadapan orang, nah di waktu itu direndahkan oleh Allah Ta'ala, direndahkan sidin. Seandainya masih tinggi, seandainya masih mulia itu orang, nanti direndahkan Tuhan. Lihat, sebelum mati direndahkan Tuhan. Kalau kada bertobat kena itu kasihannya. Kasihan mun kada bertobat. Habis. Ya sifat yang paling jangan sampai itu orang yang menuntut ilmu ini ada takabur. Jangan sampai. Al-ujubu itu kalau bangga hati, bangga diri itu. Bangga diri itu bukan terucap kadang di dalam. Itu pun dikata syirik khafi, apalagi takabur. Syirik khafi itu seakan-akan kita ini menduakan Allah Ta'ala. Itu yang paling kada disenangi oleh Allah Ta'ala, itu paling kada senang sih dia. Makanya ayat-ayat Quran tuh banyak sudah menjelaskan seandainya ini orang berdosa, menggawi kesalahan, asalnya mau bertobat diterima jalan Allah Ta'ala. Tetapi kalau takabur, hati-hati. Nah itu jar guru ulun bahari, kebanyakan nang orang ujub, kebanyakan orang nang takabur ini orang nang belajar, orang nang menuntut sekalinya. Nah itu, tapi mudah-mudahan kita nih kada, mudah-mudahan ya kalau jangan biar kasihan.
Tapi insyaallah halum, insyaallah berkah Datuk Kelampayan, insyaallah aman-aman kita. Insyaallah Datuk Kelampayan. Ini kitab Al-Imam yang kita baca ini malam, tenang aja pian. Insyaallah kitabnya orang nang luar biasa. Sampai ada orang sufi mengata baca in aratta an tatakallama ma'al wali faqra'i bi kalamil wali. Jikalau engkau hendak berkisah-kisah, hendak berbicara dengan seorang wali, maka baca kalamnya wali. Nah sekarang ini malam kita baca kalamnya wali, hadir walinya tuh di sini, cuman kitanya aja bang ada melihat ke mendengar. Bah, insyaallah hadir, ulun yakin, insyaallah ulun yakin. Alah salah biar aja lagi biar nggak yakin kata bapak juga, insyaallah ulun yakin hadir di sini. Datuk Kelampayan itu wali Allah Ta'ala pun wali Allah Ta'ala kada pernah mati sampai dikisahkan oleh guru ulun kada usah gini wali guru kita seorang seandai guru kita nih nah wafat meninggal sidin, nah kita berkeyakinan sidin tuh ada hadir sidin tuh di situ guru kita, apalagi Datuk Kelampayan jelas saja lah biar lah jelas saja. Sekarang munnya kita meyakini sidin hadir, hati kita bersih-bersih sedikit, nang kata bagus dibuang, nang rasa sombong dibuang, nang kata Pak Asian jangan sampai dipelihara, itu aja lagi. Kalau itu sudah hilang, nyaman menurut itu masuk. Cahaya itu masuk nyaman karena sudah bersih hati kita. Ini kalau sudah masuk cahaya, biar sekecil lubang jarum masuk, itu luas daripada alam semesta itu hati kita. Amunnya hati itu sudah luas, apa aja yang dikehendakinya jadi dunia, jadi akhirat, apalagi kan, ayo yang tenang aja. Nabi Sulaiman itu kenapa jadi sugih benar, kenapa jadi pangkatnya benar karena satu ilmu aja sih dia. Jadi amunnya kita nih anak sugih dunia sugih akhirat, satu aja kuncinya ilmu pelajari, apalagi dipaham-pahami insyaallah. Sampai di hadis itu apa zaman tafaqqaha fi dinillah kafahullahu ta'ala ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang nang mendalami mencari paham tentang masalah agama Allah Ta'ala cukupakan ninya, cukupakan ditunaikan apa nang ada di dalam hatinya itu, dan Tuhan beri rezekinya dengan tanpa nang inya kira. Jelas saja sudah Nabi mengisahkan kayak itu. Tapi biarnya luar biasa, insyaallah yakin bang, insyaallah bubuhan biarnya, insyaallah yakin ya kalau dengan wali itu yakin, insyaallah. Kitab wali nih kita pelajari lah, sedikit lagi, karena kita sambungnya pelan-pelan aja kita baca. Yang penting kita mengambil berkat Datuk, ya kalau pian, tenang aja pian kada bisa membaca contoh, karena kita mengandalkan akal bang, ya kalau lah. Karena akal ini berpikir, aku jar guru wae kada bisa belajar nahwu sharaf, makanya aku nih kada bisa membaca. Amun kita mengandalkan akal, tapi kalau kita mengandalkan wali, ayo ya, tenang aja bian. Kalau bisa siapa tahu malam ini catok sidin kepala bian ya kalau lah, alim ya lah, bisa jadi kayak itu, ya kalau lah kan. Hendak pengelon ini berkisah, cuman nggak ada ya direkam bang. Orang bahari bisa belajar kitab Sabilal Muhtadin ini nah. Sedikit aja orangnya. Ada banyak. Jadi ujar si guru tadi, kam tahulah muridku Jasidin. Kenapa jadi pelajaran kitab Sabilal Muhtadin ini jarang banyak Jasidin, bahari panglah, tapi wah ini mudahan banyak nah. Jadi ujarnya si murid tadi kita tahu ulun guru kenapa jadi sedikit. Nah, Jasidin ngatakanlah pesanku Jasidin lah. Kitab Sabilal Muhtadin ini seakan-akan mutiara yang terpendam. Mutiara atau intan Jasidin, yang membelinya tuh mesti jarang. Kenapa? Karena yang membeli itu harus sugih dulu, harus banyak duit. Kalau nya duit sedikit mana bisa menukar, yalah biar intan tuh kan larang, kada bisa ditukar. Nah orang nang belajar kitab Sabilal Muhtadin seakan-akan nya berisi kena mutiara tuh. Sampai di kisah lawan guru tuh, orang nang berisi kitabnya asal memandang berkah Datuk Kelampayan. Mun kada dirinya nang alim, anaknya nang alim. Kada anaknya, cucunya nang alim. Iya. Kenapa? Karena dipandangnya keberkahan. Nah itu tuh lah ya. Mudah-mudahan gitu nabian kita nih sebutingnya mandang keberkahannya aja, yang kita mengandalkan kealiman kata kawa jauh kita kadosa dengan datu cucunya aja genang di sekompol tuh nah luar biasa alimnya lah.
Tahu aja kalau pengen cucunya di Sokombol itu siapa ngarannya, kan tahu aja sudah. Itu kayak apa orangnya, kayak apa megahnya, haulnya kayak apa ya. Tuh cucunya tuh, adik ini datunya, kan. Ya kalau lah, dan paham kita seberatan dan mudah-mudahan. Nah, ulun sambung lah, biarlah. Dan kah lain lah. Dengan karunia-Nya yang amat besar daripada agama yang betul atau yang lurus. Maksudnya betul itu pelajaran agamanya kadang menyimpang sesuai dengan apa nang dikata oleh gurunya sampai ke gurunya sampai ke Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Sedikit lagi ahmaduhu ala ma 'allamani wal muta'allimin wa ashkuruhu ala ma hadani wal muhtadin wa usalli wa usallimu ala rasulihi Muhammadin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in sallallahu alaihi wasallam wa alaihim salatan ngalalah. Nah, ini kan bisa aja bianta salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin amin summa amin ya rabbal alamin. Artinya aku puji jadi penyampaian akan dia siapa Allah Ta'ala atas pengajaranku jadi artinya aku ini memuji Allah karena Allah Ta'ala sudah memberi aku ini ilmu jadi penyampaian. Nah, ilmu yang sudah diberi lawan Allah ini pasti kulajarakan lawan orang. Nah, itu pujian ya oleh Datuk. Dan akan segala mereka yang beroleh yang mencari petunjuk. Nah, mudahan kita itulah. Mudahan kita itu orangnya lah. Mudahan termasuk kita itu Nabi ya. Nang hendak mencari petunjuk tuh mudahan kita nang masuk dalam doa Datuk Kelampayan mudah-mudahan. Dan mengucap salawat serta salam aku Jasidin atas pesuruh siapa pesuruhnya Nabi Muhammad yang telah disuruhkan akan dia karena Nabi Muhammad itu memberi rahmat. Nah, Nabi Muhammad itu memberi rahmat. Rahmat itu apa gerang? Rahmat itu kasih sayang. Nah, di dalam kasih sayang itu ada cinta ya kalapian. Nah, cinta itu terbagi pulang dua ya kalau nya bisa sarik karena cinta, nya bisa senang karena cinta. Nah, kayak itu ya kalapian. Jadi wajar aja seandainya kenapa jadi orang tuh sarik bisa jadi karena cinta. Atau seandainya kenapa jadi orang tuh bahagia, senang, oh bisa juga karena cinta. Tergantung aja lagi ya kalau kemana cintanya. Nah, kalau cintanya inya kepada Allah, kepada Rasul, kepada wali, berarti bujur cintanya. Tapi kalau cinta selain pada itu, hati-hati, kada benar cinta. Maka mencintai Allah Ta'ala itu berkekalan lah pun. Kita di dunia atau mencintai Allah Ta'ala, di surga kita mencintai Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya di dunia ini, nah kita kada cinta lawan Allah. Nah kita cintai ini dunia, pangkat kah, duitnya kah, kemegahan dunia kah, pasti sakit hati itu. Kenapa jadi sakit hati ya? Karena inya binasa. Cinta nang binasa tuh pasti mulai sakit hati. Jaka contoh jadi guru diputusi pacar ya sih. Nyaman lah diputusi pacar lah. Ada nyaman kalau lah. Atau ikam nggak senang lawan pacar ikam, sekalinya esok putusan kita aja. Nyaman lah. Ayo, kan? Itu cinta nang luput toh. Nah, jangan jangan mau. Nah, jadi cinta lawan Allah Ta'ala kada bisa putusan bian insyaallah. Ya kalalah. Wama bikum yang apa? Wama indakum yang fadu wama indallahi baqin.
Apa nang di sisi engkau itu pasti binasa, tetapi mun di sisi Allah Ta'ala tuh bakin kekal. Nah, itu amun kita berpegang lawan Tuhan kekalan tuh insyaallah selama-lamanya. Sekarang kita kayak itu aja lagi, mudah-mudahan mencintai kita lawan Allah Ta'ala aja, lawan Rasulullah aja ya Allah, mudah-mudahan itulah ya. Dan tak ke bawah ada dulu majalah, tak ke bawah rasanya lah. Dan akan segala mereka itu yang belajar ya, amin, dan dapat kita lah. Dan syukurlah aku, syukur itu terima kasih dalam Allah Ta'ala adalah syukur itu akan dia Allah atas petunjuknya, atas arahan Allah Ta'ala akan daku dan akan segala mereka yang beroleh, yang mencari petunjuk, nah titik setelahnya titik dan mengucap salawat dan salam aku Jasidin atas pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disuruhkan akan dia karena memberi rahmat bagi sekalian alam. Jelas saja sudah Nabi kita itulah kan tahu aja sudah kisahnya tuh rahmatan lil alamin, tahu aja Nabi kita tuh jadi kasih sayang seluruh alam. Kita ini tergantung juga pangunnya orang tuh sayang lawan kita rahmati orang tuh ya kalau orang tuh sayang lawan kita, artinya kita kasih sayangi orang tuh karena orang dulu kasih sayang lawan kita. Nah itulah bedanya kita dengan Nabi. Amun Nabi orang tuh sarik ka lawan sidin, marah ka lawan sidin, tetap sidin sayang lawan orang itu. Itu hebatnya kita punya Nabi tuh, Nabi kita lah. Nabi kita pun bukan Nabi orang pun, Nabi kita. Wajib bangga senang kita bisa Nabi kayak itu. Mudahan terdapat lawan Nabi nah. Itu aja lagi. Nabi kita itulah arhamu bina min abina wa ummina. Nabi kita itu lebih kasih sayang daripada mamanya kita, abahnya kita. Abahnya mamanya kita tuh kita garing kada kau guring sidin. Kada bisa tidur karena kita tuh sakit. Ya kalau lah kebanyakan kan kayak itu. Tapi munnya kita nang sakit, anak nang kada senang-senang aja nya. Ya kalau lah. Nah itu umat dan abah kita. Itu melebihi daripada Nabi kita. Kalau kita tuh garing, apalagi garingnya kita ini garing akhirat mah. Sakit mana hati Nabi tuh. Mun kita nih garingnya garing akhirat. Oleh beribadatkah kita, nuntut ilmu kah kada, umpama maksiat kita, luar biasa hatinya Nabi itu lawan kita. Cuman kita ini kada terpikir, nah itulah kita lupa kita di situ. Ya ingat punehan kada mau pang berbuat nang kada ya kalau kada mau. Tapi insyaallah buhan pian ini bagus-bagus. Insyaallah bagus-bagus berkah datun insyaallah. Baik-baiklah. Memberi rahmat bagi sekalian alam dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala mereka yang mengikut akan mereka sekaliannya. Nah, mudah-mudahan doa mudah-mudahan kiranya menambahi Allah Ta'ala akan rahmat dan salam atasnya Nabi dan atas sekalian mereka itu rahmat dan salam yang kekal. Jadi rahmat tuh rahmat kasih sayang, salam itu keselamatan yang kekal keduanya hingga hari kiamat. Perkenankan kiranya olehmu ya Allah ya Tuhanku, kemudian maka perkenankan olehmu ya Tuhanku yang memiliki sekalian alam. Nah itu doa datul. Nah, sampai situ aja lah ya, sampai waba'du. Nah jadi kena yang kemudian karena insya Allah kita lanjut. Nah tapi sedikit ulun hendak membacakan puji-pujian seorang khalifah di zaman Datuk Kalampayan. Yang khalifah ini memuji Datuk Kalampayan. Nah jadi ulun bacakanlah. Ialah yang mempunyai kelebihan yang nyata. Siapa tadi? Datuk Kalampayan. Dan kebaktian yang limpah lagi rata yang tiada dapat diadu-adukan kemuliaan dan ketinggiannya dan tiada boleh dikira-kirakan kebajikan dan kebudiannya. Ialah kiai yang mempunyai bijaksana dan kepintaran yang amat sempurna. Ialah yang pada segala sifat kepujian, ketunggalan
ialah yang mempunyai takwa dan amal yang soleh yang berkekalan kelebihannya itu seperti orang yang engkau ketahui sangatlah masyhur, sangatlah terkenal. Adakah diingkari matahari yang pada ketika rembangnya, pada ketika tengahnya, yang bersengatan zuhur, yang bersengatan nampak? Memadalah akan dikau bahwa jika engkau lihat kitabnya ini dan engkau ketahui bicaranya, niscaya engkau dapatlah lautan ilmu yang indah-indah mutiaranya dan langit makrifat yang berhiasan dengan segala matahari dan dengan segala matahari dan bulan dan bintangnya. Maka cuacalah, maka terbukalah kalam segala masalah yang payah dengan cahaya dan cemerlangnya. Betapa hal tuhpah dan nihayah di dalam kandungannya. Demikian mugni dan irsyad dan yang lainnya. Maka sayugianya bagi tiap-tiap yang mempunyai ketinggian himmah, ketinggian kehendak dan gemar hendak mengetahui segala rahasia ilmu fikih yang lepas dengan dia daripada segala sesat dan samar, bahwa bersegeralah ia mendapati akan kitab ini yang nafis, akan kitab ini yang menjadi intan permata. Nah itu lihat, itu puji-pujian orang Bahari lawan itu kelambayan tuh. Orang Bahari itu alim-alim, orang Bahari itu ibadatnya banyak-banyak pada kita. Jadi percaya aja gin ya kalabian. Nah kita percaya bahwasanya wali itu memang ada dan memang jual luar biasa kewaliannya orang Bahari. Kita nang kada wali barang percaya, barang kita minta berkatnya, mudahan dapat berkatnya kita ya kalabian berdatang. Nah, sampai sini aja ya kalabian. Mudah-mudahan dengan berkah kitab Sabilal Muhtadin, dengan berkat kita membaca qasidah, mudahan kita seberatan diampuni Allah Ta'ala dosa kita yang terdahulu, terkemudian orang tua kita, jiran tetangga kita dan juga seluruh muslimin wal muslimat juga. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ilmu, mudah-mudahan keseluruhan kita diberi nikmat, kita diberi kebahagiaan di dunia melebihi juga nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran ya Najib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta rela lah bin kemalaman lah.